Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sosial media Facebook. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kembali saya ada di tengah-tengah kita dalam penyampaian kebenaran yang sejati tentang firman Allah. Saya percaya kalau kita boleh bertemu, semua adalah karena kasih Tuhan. Sejenak kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini, hamba-Mu bersyukur karena boleh ada bertemu dengan rekan sahabat Aindetolan, teman-teman sosial media, anak-anak iman kami dimanapun berada, baik dalam kalangan sekolah pengembangan pelayanan Maranatha Bitung maupun Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Anastasis Bitung. Hamba percaya semua ada dalam kasih dan kemurahan-Mu. Urapi pakai hamba-Mu untuk berbicara sejenak tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Menjadi suatu kebahagiaan kita karena hari-hari yang sementara kita lewati saat ini adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun hidup kita saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kendati pun kita menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan, menghadapi banyak hal yang kadang-kala membuat kita tidak berdaya menghadapi semuanya, tetapi kita percaya ada Tuhan yang meneguhkan kita. Ya, kita selalu dibawa oleh Tuhan dalam rencananya yang besar. Kita selalu dihantar oleh Tuhan dengan cara Tuhan untuk mengalami Dia dalam kehidupan kita masing-masing. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang waktu-waktu lalu. Bulan Maret, April, Mei sampai saat ini memasuki bulan Juni. Kita disibukkan baik pihak pemerintah maupun masyarakat pada umumnya terkondisi dengan keadaan yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing tentang beredarnya COVID-19 atau 19. Tetapi kita punya Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita, yang memberikan jawaban, yang memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Mengapa kita tidak biarkan itu terjadi terus dalam kehidupan kita? Maksud saya tentang penyertaan Tuhan itu. Sebab itu pagi hari ini saya ingin membawa kita dalam satu pembacaan Alkitab tentang diangkatnya Ester menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Ayat 5 berkata begini dalam pasalnya yang kedua kitab Ester. Begini bunyinya. Pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi. Maksud saya Ester pasal 2 ayat 5 mulai ya. Yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan. Yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja
di bawah penguasaan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Juga 7 orang dayang-dayang terpilih dari isi istana raja kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelum ia menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu masuklah gadis itu masuk menghadap raja. Segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya, dan pada bulan yang ke-10, yaitu bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi raja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah membaca tentang bagaimana Ester diangkat menjadi seorang ratu menggantikan Wasti. Ini kondisi yang terjadi, saudara-saudara, di mana Wasti seakan-akan enggan menjawab permintaan dari Raja Ahasveros pada waktu itu. Pada waktu Ahasveros melakukan pesta yang sangat meriah, dia berharap dan dia memanggil supaya Wasti dapat mendampinginya. Tetapi dia ditolak oleh Wasti. Wasti seakan-akan berkata bahwa dia tidak bisa waktu itu. Dia tidak cocok dengan acara itu. Akhirnya saudara-saudara, Raja Ahasveros menjadi kecewa dan tidak ada kesukaan. Akhirnya dia mengusir Wasti dari kerajaan. Dengan diusirnya Wasti, muncul pemikiran-pemikiran dalam pikiran raja dan para pembesar kerajaan tentang status seorang perempuan dalam keluarga. Dan akhirnya keluarlah satu ketetapan bahwa perempuan itu adalah kedua setelah suami.
Kepala rumah tangga harus suami, bukan perempuan. Bukan istri, tetapi seorang yang bisa menjawab panggilan di tengah-tengah kemasyarakatan pada umumnya, bahkan di dalam kalangan gereja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal ini akhirnya membuat satu kesimpulan. Raja mengeluarkan cincin meterainya dan meletakkan di atas surat keputusan itu bahwa perempuan harus dengar kepada laki-laki. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian teringatlah raja akan Wasti. Para pembesar memberikan pernyataan atau masukan atau statement kepada raja. Bagaimana jika menggantikan posisi Wasti dengan perempuan yang lain. Dan itu terjadi. Dan dicarilah di seluruh daerah kerajaan Babel pada waktu itu seorang perempuan, dan ada di kota Susan, di dalam benteng Susan, seorang perempuan berdarah Yahudi yang dibesarkan oleh Mordekai, anak dari Abihail, saudara dari Mordekai. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dibawalah dia. Hegai, salah seorang pemimpin atau pemimpin para perempuan yang dipilih tersebut, membuat Ester disendirikan. Dia sendirikan Ester bersama dayang-dayang 10 orang oleh karena melihat dan sangat tersanjung waktu melihat Ester. Saudara, akhirnya Ester harus menghadap raja berganti-gantian dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan akhirnya Ester diterima dan mahkota kerajaan diletakkan di atas kepala Ester. Luar biasa dedikasi dan pemberian diri daripada seorang Mordekai. Dia rela berkorban. Dia sampaikan kepada Ester, jangan beritahu asal usulmu atau negerimu berada. Tetapi dia katakan, berlakulah seperti apa adanya. Saudara tahu tidak? Dengan kehadiran Ester membongkar dan membatalkan banyak hal yang telah dicatatkan atau diputuskan berlaku bagi orang Israel. Oleh karena Haman Hamedata itu, bin Hamedata, saudara, dia adalah seorang pendamping raja. Dan dia sangat dibanggakan oleh raja. Dan akhirnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia menghadapi satu kondisi. Pada waktu dia ada di pintu gerbang kerajaan. Waktu dia keluar, semuanya menunduk menghormati dia. Tetapi justru Mordekai tidak. Dia kecewa kepada Mordekai. Dia mencari cara dan daya untuk dapat menyingkirkan Mordekai. Tetapi dia terlalu kecil, merasa kecil kalau hanya menyingkirkan Mordekai. Dia berharap dia bisa menyingkirkan orang Yahudi pada waktu itu. Dan waktu dia sampaikan kepada raja, semua terlaksana dengan baik. Raja melepaskan cincin kerajaannya dan memberikan cap untuk membinasakan semua orang Yahudi. Sesuatu yang tidak pernah diduga oleh orang Yahudi terjadi. Sementara Ester ada dalam kerajaan. Sementara Ester menikmati bagaimana indahnya kehidupan kerajaan itu. Dan akhirnya Mordekai menyampaikan kepada Ester keputusan yang mereka buat. Mereka melakukan doa puasa bersama. Sepanjang 3 hari 3 malam mereka berpuasa. Yang harus dibuat oleh mereka untuk supaya Ester bisa menghadap raja. Sebab untuk menghadap raja itu satu saudara ketentuan yang tidak bisa dirubah. Bahwa nanti ada waktu raja membutuhkan baru hadir di sana. Tetapi jika tidak dibutuhkan oleh raja,
Jangan sekali-kali datang dan hadir di dalam kerajaan, karena ujung-ujungnya adalah kematian. Inilah yang dibuat oleh Ester dan Mordekai. Ester sampaikan kepada Mordekai lewat pembantunya. Katakan kepada Mordekai, puasa, saya pun akan puasa. Dan apa yang terjadi akhirnya, Ester ditunjuk oleh raja untuk hadir bersama dengan dia. Luar biasa, saudara. Padahal itu tidak mungkin terjadi, tetapi Ester mendapat kesempatan dan raja berkata, permaisuriku, ratu kerajaanku, apakah yang engkau inginkan? Aku akan beri setengah dari kerajaanmu kepadamu. Sampaikan itu. Dan Ester undang dia dengan Haman bin Hamedata untuk datang dalam perjamuannya, dalam pestanya. Dan akhirnya disetujui, mereka datang. Waktu itu bertanyalah raja kepada Ester, apa yang harus aku buat bagimu? Setengah kerajaan aku akan berikan. Sementara Haman pulang ke rumahnya, saudara, Ester berbicara. Dan Ester bilang bahwa bangsanya terancam punah. Bolehkah mencabut itu? Sebelum itu, dia bilang, bolehkah raja datang makan bersama lagi dengan Haman dan bin Hamedata di dalam perjamuanku. Besoknya Haman semakin kesempatan terbaik. Dia bilang dia mau gantung, dia akan gantung itu Mordekai di atas tiang sula yang dia buat. Kenapa? Karena kecewanya dia kepada Mordekai. Dan semua orang Yahudi dalam kerajaan Ahasweros pada waktu itu menjadi takut, karena telah ditetapkan tanggal, bulan, dan hari bagi mereka dibinasakan. Mereka meraung, mereka menangis, berteriak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, hanya itu yang mereka lakukan. Tetapi Ester dan Mordekai mengangkat hati kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat keadaan dan kondisi ini, menyadarkan kita untuk selalu menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang kuat bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita dalam kondisi apapun, saudara. Dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, Tuhan dia adalah Allah yang memberikan pertolongan bagi kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah menjadikan kita orang yang mati dalam ketidakpastian. Tetapi dia menjawab, memberi kekuatan penghiburan kepada kita, agar supaya kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita pernah duga. Saya mau berkata kepada kita pada saat ini, jika kita menghadapi kondisi yang sulit, beri waktumu bagi Tuhan. Berpuasa, berdoa, sampaikan kepada Tuhan apa yang engkau inginkan. Dia akan menjawab engkau, dia akan memberikan pertolongan. Dia akan memberikan campur tangannya bagi kehidupanmu. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Alkitab bilang dalam kitab Pengkhotbah, ada waktu kita tersenyum, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Allah bertindak indah pada waktunya. Tuhan akan bertindak bagi kita indah pada waktunya. Kita tidak akan menjadi kecewa. Kita tidak akan pernah berputus asa. Karena Allah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia pada pribadi Yesus Kristus.
adalah Allah yang berdaulat penuh terhadap kehidupan kita. Dia bukanlah hanya sekedar seorang nabi. Dia bukan hanya sekedar seorang nabi, utusan biasa. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia yang bernama Tuhan Yesus Kristus yang mengambil alih kehidupan kita. Makanya betapa penting kita bersyukur, kita berdoa, dan kita berpuasa kepada Dia. Allah akan turut campur tangan dalam kehidupan kita manakala kita membiarkan diri kita dalam pembenahan Allah. Dan saudara-saudara, kita diproteksi oleh Allah sehingga didapati oleh Allah sesuatu yang baik dalam hidup kita, dan kita direncanakan oleh Allah menjadi yang berfaedah, menjadi yang berguna, menjadi seseorang yang diandalkan, dapat memenangkan kota ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ester dan Mordekai dipakai oleh Tuhan untuk membuka setiap belenggu yang telah membelengui akan umat Yahudi pada waktu itu. Mereka berdiam diri di hadirat Allah. Mereka bersorak, bergerak di hadirat Allah. Sehingga akhirnya belenggu yang membelengui orang Yahudi pada waktu itu terputuskan. Kenapa? Ada doa, ada puasa, dan kerendahan hati, kesatuan hati antara Mordekai dan Ester dan Mordekai. Saudara, banyak hal yang kita hadapi di dunia ini yang kadangkala menjadikan kita orang yang kecewa. Tetapi kalau kita mempercayai Yesus, saudara, kalau kita menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, kalau kita membiarkan Dia menguasai sepenuhnya kehidupan kita, maka Dia adalah Allah yang meninggikan kita. Dia adalah Tuhan yang membuat kita mengalami janji-janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dia tidak pernah berdusta dengan setiap ucapan yang Dia sampaikan kepada kita. Dia tidak pernah berdusta dengan setiap ketetapan, ketentuan, dan perintah yang Dia berikan kepada kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini penting bagi kita untuk melihat rencana Tuhan ke depan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Taruh hidupmu menjadi solusi bagi orang lain. Taruh hidupmu menjadi jawaban bagi orang lain. Dan biarkan Tuhan yang bertindak sepenuhnya bagi engkau, sehingga engkau menemukan janji-janji Allah yang memberikan jawaban terhadap kerinduan dan impian. Yesus adalah jawaban. Bukan uang, bukan posisi, bukan kedudukan. Yesus adalah jawaban. Berlutut di hadirat Allah. Berlutut di hadirat Allah. Naikkan doa kepada Dia. Saya percaya setiap doa yang kau naikkan kepada Dia akan menjadi jawaban yang tetap, yang tepat dalam kehidupanmu. Itu adalah solusi bagi hidupmu. Tidak ada solusi yang lain. Alkitab berkata, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Dalam kitab Yohanes 13 ayat 13-14 di sana dijelaskan keabsahan daripada Yesus sebagai Bapa, Tuhan dan Guru, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, percayailah Tuhan sepenuhnya.
Jangan engkau diobok-obok oleh dunia ini. Jangan engkau terombang-ambing oleh dunia ini. Jangan seperti Simon, saudara. Waktu mereka di tengah laut dalam kondisi yang sulit, tiba-tiba mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Mereka kaget, mereka terkejut, dan Simon bilang, kalau engkau benar-benar Yesus, panggillah aku, suruhlah aku berjalan di atas air menemukan engkau. Apa yang terjadi? Yesus bilang, mari datang ke sini. Sementara dia berjalan, kebimbangan, keraguan terjadi, dan akhirnya dia hampir tenggelam. Dia berteriak, Yesus tolong aku. Yesus memegang tangannya dan berkata, di manakah imanmu, hai Simon? Saudara, kondisi ini kadangkala terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya terhadap Yesus, tetapi kita kadang-kadang menjadi ragu dengan kuasa Tuhan. Jangan, saudara. Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan melepaskan setiap ikatan, belenggu-belenggu yang mengikat kita. Dia akan membawa kita dalam satu kondisi yang indah, tenang, damai, dan sejahtera. Namun satu hal, akui dia dalam hidup. Bangun hubungan pribadi antara engkau dengan dia yang ada di atas sana. Bukan kau pergi naik ke atas sana, seperti yang dilihat oleh Simon, oleh Yakub pada waktu dia bermimpi di Betel. Tetapi bangun hubungan intim lewat doa dan penyembahanmu kepada Tuhan. Allah akan bergerak bagi engkau dan memberikan ketenangan bagi engkau. Ester menjadi jawaban bagi Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Saya dan saudara akan menjadi jawaban bagi orang lain, manakala kita menatap terus kepada Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati, saya percaya kalau kita membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita akan menemukan semua kedaulatan Allah yang telah terjadi dalam hidup ini, dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita menjadi alat Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Biarlah berkat rahmat Allah pada pagi hari ini menjadi berkat pada sepanjang hari perjalanan hari ini bagi kita, saya dan saudara. Dan kita akan menikmati pembelaan campur tangan Tuhan yang tak pernah berkeputusan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, berkati semua umat Tuhan yang mengikuti akan pemberitaan firman Allah dalam acara kebenaran yang sejati di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Damai sejahtera menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Haleluya.